Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai untuk mensyukuri nikmatnya. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar para penceramah atau khatib menyampaikan tausiah-tausiahnya atau nasihat-nasihatnya di depan jamaah kaum muslimin, bahwasanya Islam, iman adalah merupakan nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun suatu hal yang perlu kita ingin garis bawahi, benarkah nikmat Islam dan iman yang disampaikan oleh khatib atau para penceramah betul-betul nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dari kaum muslimin? Apa sebabnya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin dan muslimat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat ini tidak dapat merasakan nikmat tersebut di dalam kehidupan mereka. Mereka atau tidak tampak pembuktian di dalam kehidupan mereka sehari-hari bahwasanya nikmat iman dan Islam adalah merupakan nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga tidak tampak kesyukuran di dalam atau dari kaum muslimin di dalam kehidupan mereka sehari-hari terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan ini. Padahal ketika kita melihat sebahagian kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta, mereka sangat bersyukur dan sangat senang dengan nikmat yang diberikan tersebut. Ketika mereka mendapatkan nikmat harta benda dalam bentuk uang ataupun rumah, kendaraan yang mewah, mereka atau tampak raut kesenangan, sukacita di dalam kehidupan mereka, sebagai pertanda bahwasanya mereka senang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Namun tidak demikian halnya dengan nikmat Islam dan iman.
yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak tampak tanda-tanda suka dan cita pada diri-diri mereka. Sebahagian kaum muslimin kelihatan biasa-biasa saja di dalam menerima nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Padahal kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lihat di dalam kehidupan para generasi-generasi salaf, orang-orang saleh terdahulu, betapa banyak di antara mereka yang merasa bergembira dengan nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Mereka tampakkan kesyukuran mereka dan sukacita mereka terhadap nikmat yang telah Allah berikan tersebut dengan cara mereka pelihara, mereka pupuk, dan mereka syukuri dengan sebetul-betulnya syukur, sehingga tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebahagian mereka ada yang mengungkapkan rasa senang mereka dengan nikmat Islam dengan kata-kata, sehingga berkata, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahma nabtaghi al-'izzata fi ghairi al-Islam adzallana Allah. Kita adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Selama kita mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Lihat ma'asyiral muslimin, bagaimana mereka bangga dan senang dengan nikmat Allah ini. Bagaimana mereka senang dan bergembira dengan nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara menjaganya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan cara mempelajarinya, kemudian mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Islam ini, agar betul-betul kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mensyukuri nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar apa yang dikatakan oleh para ulama atau para penceramah yang telah mengatakan bahwasanya nikmat Islam dan iman adalah nikmat teragung. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dan pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, kemudian aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat pantas bagi kita untuk mensyukurinya dengan cara seperti yang telah kita sebutkan tadi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini untuk dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar pengisi identitas kita di KTP-KTP kita, bukan hanya sekedar untuk pengakuan-pengakuan belaka bahwasanya kita muslim, akan tetapi untuk kita pelajari dan kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kaum salaf atau kaum salaf terdahulu, orang-orang terdahulu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya nikmat
dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar nikmat harta benda, nikmat tempat tinggal, nikmat kenderaan, atau nikmat uang, rezeki. Tidak, akan tapi banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri, termasuk di antaranya apa yang telah kita sebutkan tadi, yaitu nikmat Islam. Mari kita syukuri dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, kemudian membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan keterangan-keterangan para ulama tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan demikian dapat menjadi pedoman hidup yang berarti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menggugah hati-hati kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam dan iman untuk dapat menjaganya, memupuknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kalam saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.